Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Luki Putri, Anissa Safitri, Erik Saputra, Firdausa Azahro, dan Lia Agustin ingin mempresentasikan materi dengan judul Peran MIPA pada abad ke-17. Filsafat abad ke-17. Filsafat abad ke-17 di dunia barat umumnya dianggap sebagai awal dari filsafat modern dan keberangkatan dari pendekatan abad pertengahan, terutama skolastisme. Filsafat awal abad ke-17 sering disebut zaman alasan atau zaman rasionalisme dan dianggap menggantikan era filsafat Renaissance dan mendahului zaman pencerahan. Peran MIPA di abad ke-17. Sepanjang abad 17 dari awal hingga akhir ini, banyak sekali hasil-hasil penemuan dari para ilmuwan yang bermanfaat hingga hari ini. Salah satu pelopor tokoh ilmu pengetahuan alam adalah Francis Bacon. Ia mencetuskan ajaran atau pola menentukan kebenaran dengan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Kemudian menarik kesimpulan secara umum yang hari ini kita kenal sebagai metode induktif. Penemuan-penemuan eksperimentasi di abad ke-17. Berikut ini adalah beberapa penemuan di bidang MIPA yang berhasil membawa pengaruh pada masyarakat. Yang pertama yaitu di bidang kimia. Ditemukan logam-logam baru melalui hasil oksidasi, reduksi, destilasi, dan amalgamasi. Ditemukan senyawa merkuri yang pada masa itu dibutuhkan untuk pemberantasan penyakit kotor. Yang kedua yaitu pada bidang navigasi dan astronomi. Perbaikan-perbaikan pada peta navigasi. Yang terakhir yaitu pada bidang mikrobiologi. Ditemukannya mikroskop oleh Leeuwenhoek. Dari alat itu pula ditemukan spermatozoa yang dianggap sebagai sumber keturunan. Ilmuwan-ilmuwan di abad 17 dan penemuan-penemuannya. Yang pertama ada John Napier 1515 sampai dengan 1617. Napier bukanlah matematikawan profesional berkeluarga negaraan Skotlandia. Dia adalah seorang baron yang tinggal di Marsington dan memiliki banyak tanah, namun juga mempunyai hobi menulis berbagai topik yang menarik hatinya. Dia hanya tertarik meneliti salah satu aspek dalam matematika, istimewa yang berhubungan dengan perhitungan dan trigonometri. Istilah kerangka Napier atau Napier frame menunjuk kepada tabel-tabel perkalian dan analogi Napier, dan hukum bagian-bagian lingkaran Napier adalah alat bantu untuk mengingat dalam kaitannya dengan trigonometri lingkaran. John Napier adalah tokoh besar pada abad ke-17. Ia adalah ilmuwan yang terkenal dengan penemuan besarnya, yaitu logaritma. Menemukan alat hitung portable yang dikenal dengan Napier's bond, memperbaiki notasi desimal, Siemens-Kevin membuat mesin perang, penemuan mnemonik yang digunakan dalam memecahkan spherical, stringless, dan sebagainya. 4 produk kejeniusan John Napier. Yang pertama ada penemuan logaritma. Awal penemuan Napier tentang logaritma sebenarnya sangat sederhana, menggunakan progresi geometrik dan integral secara bersamaan. Dan setelah penelitian akhirnya pada tahun 1614, ia telah menyelesaikan buku pertama logaritma. Ia menemukan metode perkalian bilangan dengan menambahkan logaritmanya, kemudian menggunakan logaritma inverse untuk hasil yang akhir. Buku pertama diterbitkan pada tahun 1614 dengan judul Mirific Logarithmorum Canonis Descriptio dengan berisi tabel logaritma dari sinus dalam derajat dan menit. Arti logaritma yang digunakan Napier adalah sebagai bilangan perbandingan. Yang kedua ada penemuan mnemonik.
Mnemonik atau teknik belajar yang membantu mengingat yang dikenal sebagai Rule of Circular Part untuk menghasilkan rumus yang digunakan dalam memecahkan spherical tringless. Penemuan ini disebut juga dengan aturan siklus untuk menyusun dalam segitiga bola siku-siku. Yang ketiga, ada analogi Napier. Analogi Napier yaitu rumus trigonometri yang berguna dalam memecahkan masalah spherical tringless. Penemuannya mengenal rumus trigonometri dalam segitiga lancip yang kemudian dikenal sebagai rumus Napier. Yang terakhir, ada Napier's bones atau Napier rod. Penemuannya akan alat hitung untuk mengalihkan, membagi, dan menemukan akar pangkat 2 yang disebut batang Napier. Napier's bone dapat melakukan operasi tambah untuk perkalian dan melakukan operasi kurang untuk pembagian. Yang kedua, ada Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Galileo Galilei adalah ilmuwan yang berasal dari Italia. Pertumbuhannya di antara keluarga matematikawan dan pecinta ilmu pengetahuan menjadikannya ilmuwan dengan banyak penemuan. Menurut Galileo, benda berat dan ringan memiliki kecepatan yang sama kecuali jika sampai melewati batas kecepatan mereka atau bergesekan dengan udara. Galileo membenarkan teori Kopernikus yaitu tentang heliocentrisme. Dari dorongan untuk membuktikan itu, ia kemudian mengembangkan teleskopnya yang mutakhir. Selain itu, Galileo juga menciptakan penemuan termometer air yang pada masa selanjutnya penemuan tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh Gabriel Fahrenheit yang berasal dari Jerman, dan ada juga Andreas Celsius dan William Thomson Kelvin secara berkesinambungan untuk mengukur suhu. Yang ketiga, ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Johannes Kepler merupakan ilmuwan asal Jerman yang menggunakan matematika sebagai alat hitung empiris untuk menarik kesimpulan untuk teori reformasi peredaran alam semesta. Ia juga menyelidiki hukum-hukum ikatan antar anggota tata surya. Selain itu, Kepler juga menemukan beberapa polyhedron. Dari Kepler juga dikenal istilah fokus irisan kerucut, pendekatan keliling dari elips dengan panjang setengah sumbu A dan B diberikan rumus. Kepler meletakkan dasar konsep kontinuitas yang menjadi postulat ketak berhingga pada suatu bidang. Ia juga menyumbangkan pengetahuan pada ilmu geometri. Hukum Kepler. 1. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari tidak dalam bentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips, yang dimana matahari sebagai titik pusatnya. Yang kedua, sebuah planet dalam geraknya mengelilingi matahari tidak uniform, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga sebuah garis yang ditarik dari planet tersebut ke matahari membentuk bidang yang sama luasnya pada waktu yang sama. 5. Thomas Harriot tahun 1560 sampai 1621. Thomas Harriot adalah seorang astronom Inggris, matematikawan, ahli teknografi dan penerjemah, dan orang pertama yang membuat gambar bulan melalui teleskop pada 26 Juli 1609. Lebih awal 4 bulan sebelum Galileo Galilei sebagai ahli matematika, Harriot juga dikenal sebagai pendiri sekolah aljabar Inggris. Dalam bidang ini, Thomas Harriot juga menyusun buku yang berjudul Artisanalitiae Praxis yang tidak dipublikasikannya sampai 10 tahun setelah kematiannya. Ia juga yang membuat lambang lebih kecil dan lebih besar. Kesimpulan,
Abad ke-17 ini ditandai dengan sederetan penemuan-penemuan hasil eksperimentasi. Berikut adalah beberapa cuplikan hasil usaha di bidang IPA yang membawa pengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Di bidang kimia, ditemukan logam-logam baru melalui teknik oksidasi, reduksi, destilasi, dan amalgamasi. Juga ditemukan senyawa merkuri yang pada saat itu dapat digunakan untuk pemberantasan penyakit kotor. Di bidang navigasi dan astronomi, diadakan perbaikan-perbaikan dalam peta navigasi. Dunia baru di bidang jasad mikro diungkapkan orang dengan ditemukannya mikroskop oleh Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Dari alat itu pula ditemukan spermatozoa yang dapat dianggap sebagai sumber keturunan. Para tokoh-tokoh berperan di abad 17 dalam menemukan konsep matematika yang baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, atau mengembangkan konsep matematika yang berdasarkan pada konsep yang telah diketahui sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan kawan-kawan atas waktu luangnya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.